Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika kelas 12. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang peluang ya. Nah, pada peluang ini terdapat subbab ya. Di antaranya yang pertama ini kaidah pencacahan, kemudian ada permutasi, kombinasi, dan peluang kejadian. Nah, pada bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Nah, dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, kaidah pencacahan. Nah, secara pengertian, kaidah pencacahan atau pencacahan ini bisa disebut juga sebagai aturan perkalian atau sebuah cara untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, cara menyelesaikannya yaitu dapat diselesaikan dengan kotak, kemudian diagram, seperti pohon faktor, dan sebagainya ya. Nah, secara umum, rumus dari suatu aturan perkalian adalah sebagai berikut jika terdapat K unsur yang tersedia. Berarti ada unsur-unsur yang tersedia ya. Nah, bagaimana bentuk rumusnya? Yaitu N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya sampai NK, berarti sampai K unsur. Kalau 10 unsur berarti sampai N10. Nah, kalau 5 unsur berarti N1 sampai N5. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk kita memahami tentang kaidah pencacahan ini? Kita perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, yang pertama, contoh pertama. Nah, di sini disajikan soal. Udin mempunyai 3 celana berwarna hitam, biru, dan merah. Serta mempunyai 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Nah, berapa banyak pasang cara Udin memilih celana dan baju? Berarti Udin ini memiliki 3 celana dan 4 baju. Nah, dia akan memadupadankan antara celana dan baju. Jadi, berapa kemungkinan pasangan yang bisa diperoleh dari ketiga celana dan keempat baju tersebut? Nah, ada dua cara dalam menyelesaikan bentuk soal seperti ini. Yang pertama dengan cara manual ya. Nah, kita tinggal tuliskan saja kalau cara manual berarti celana-celana yang dimiliki Udin adalah hitam, biru, dan merah. Kemudian, setiap celana ini akan dipadu-padankan dengan 4 kaos yang dia miliki. Nah, berarti celananya hitam, kaosnya bisa kaos biru, kemudian bisa kaos merah, kaos kuning, dan kaos merah muda. Nah, berarti ini adalah hitam biru, hitam merah, hitam kuning, dan hitam merah muda. Begitupun dengan celana warna biru sama dengan kaosnya biru, merah, kuning, dan merah muda. Begitupun dengan celana merah. Bisa dengan kaos biru, bisa dengan kaos merah lagi, kemudian dengan kaos kuning, dan kaos merah muda. Nah, ini dengan cara manual seperti ini ya, berarti ada berapa pasang hitam biru, hitam merah, dan seterusnya sampai merah muda. Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 pasang atau 12 cara dalam memadu padankan antara ketiga celana dengan keempat baju yang dimiliki oleh Udin. Nah, ada cara lebih gampangnya lagi, yaitu dengan tadi aturan perkalian. Nah, dengan aturan perkalian berarti unsurnya kan cuma 2 di sini, yaitu unsurnya celana dan kaos atau baju, ya kan? Sehingga unsurnya celananya itu 3, kaosnya 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, seperti itu, mudah kan? Nah, ini untuk bentuk soal yang dalam kata ya. Jadi sini celana, kemudian kaos. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang kedua dalam kaidah pencacahan ini yang sering muncul? Nah,
Nah, bentuk soal-soal seperti ini biasanya muncul di UAS ataupun di ujian nasional kalau dulu ya. Nah, bentuk soalnya misalkan ini, mohon maaf ini tipe ya. Ini seorang siswa diminta untuk menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda, yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya bilangan yang dapat terbentuk adalah, nah berarti di sini soalnya sudah berbentuk bilangan ya, atau angka. Nah, jadi siswa ini akan menyusun bilangan terdiri dari 4 angka. 4 angka itu berarti ribuan, ya kan? Berarti kan kalau angkanya 4 ribuan kan? Nah, kemudian angkanya harus berbeda disusunnya. Nah, jadi berapa banyaknya bilangan yang dapat disusun dari 1, 2, 3, 4, 5 angkanya ini ya, untuk menyusun bilangan ribuan ini. Ya, jadi ada berapa bilangan yang dapat terbentuk. Nah, kita perhatikan jawabannya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, kita dapat menggunakan kotak ya untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa 4? Karena di sini akan diminta menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka atau ribuan ya kan, ini namanya ribuan, kemudian ini ratusan ya kan kalau 3 angka, kalau 2 angka berarti puluhan, kalau 1 angka itu satuan gitu kan, sederhananya seperti itu. Nah, angka-angka yang akan disusun itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang akan disusun ke dalam sini. Bisa saja angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 6 di ribuan ini kan. Kalau angka ribuan itu dari 1000 sampai 9.999 kan. Nah, itu ribuan. Nah, ini angkanya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemungkinan di sini nggak akan ada angka 7 ya, tapi hanya 1 sampai 6. Berarti ada berapa kemungkinan? Nah, dari sini kan angka yang disajikan itu adalah 6. Berarti kemungkinan di depan ini ditaruh ada 6 angka. Nah, ada 6 angka, bisa angka 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya kan? Jadi masih ada 6 kemungkinan bilangan yang bisa kita simpan di depan di sini angkanya. Kemudian di ratusan di sini ya. Nah, karena di sini 6, misalkan kita sudah mengambil angka 1 ya di sini. 1 misalkan. Maka karena di sini 4 angkanya berbeda, tidak boleh ada yang sama. Berarti kalau 1 sudah disimpan di depan di sini misalkan ya, maka di ratusan, di puluhan, dan satuan tidak boleh ada angka 1 lagi. Berarti kalau 1 sudah diambil, berarti tersisa berapa angka? Yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 5 kemungkinan bilangan yang bisa disimpan. Ya. Tolong diperhatikan, ini disimak baik-baik ya. Kemudian, kalau di sini 5 angka misalkan sebagai contoh ya, 2 sudah diambil ya, 1 tadi kan disimpan di depan misalkan contohnya. Berarti sisanya 5 angka. Kemudian 2-nya diambil di sini, berarti di sini 1, di sini 2 misalkan, jadi 1200 sekian misalnya. Maka 2 tidak boleh ada lagi di sini. Berarti 1 dan 2 ini sudah diambil. Kemudian tersisa berapa kemungkinan lagi? Tersisa ada 4 kemungkinan bilangan. Kemudian kalau sudah diambil lagi berarti tinggal 3 kemungkinan. Nah, seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena angkanya berbeda. Berbeda lagi kalau misalkan menyusun 4 angka yang boleh sama. Di sini 1 berarti 1111 misalkan. Itu kan 1111. Nah, boleh sama, tetapi karena ini berbeda berarti tidak boleh ada yang sama, berarti urutannya seperti ini. Yang pertama itu ada 6 kemungkinan, kemudian sudah diambil 1 angka tinggal 5 kemungkinan, kemudian diambil 1 tinggal 4 kemungkinan, diambil 1 tinggal 3 kemungkinan.
Nah, berdasarkan aturan perkalian tadi, berarti ini ada 4 unsur, tinggal dikalikan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Itu hasilnya adalah 360 bilangan. Nah, berarti jawabannya adalah yang A ini. Seperti itu ya, gampang ya. Itu untuk soal-soal dalam kaidah pencacahan. Nah, untuk materi selanjutnya nanti pada pertemuan yang akan datang yaitu tentang faktorial ya. Ini digunakan sebagai pramateri untuk materi permutasi dan kombinasi. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Nah, sebelum kita akhiri, ini ada kutipan dari Imam Syafi'i ya. Nah, jika kamu tidak sanggup dengan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menahan perihnya kebodohan. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, agar Bapak lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajarannya. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.